Halo, ini dan kakak ya. Kakak adalah salah satu pembeli toko online ya. Dan bahkan ngebantu mempromosikan dan merekomendasikan barang-barang Shopee. Kakak ikut afiliasi ya. Tapi udah pasti tetangga kakak yang pendengki dan pelacur ya, yang pendengki ini ya, selalu berdengki ya. Selalu mereka merasa kalau mereka itu pekerja keras, paling berjasa, paling hebat, paling pekerja keras sampai berkeringat. Padahal mereka itu mengatai kakak pemalas ya, tukang ongkang kaki ya, tapi rajin belanja. Sementara mereka pekerja keras ya, dari mulai tua muda sampai batita ya, rajin melacur. Kayak gitu yang waras dan pekerja keras. Tapi semua uang melonte melacurnya semua diceleng. Lalu kakak dikatai si Eni Lestari, si Manjunta Edi Lestari itu gila dia. Kerjanya di rumah ongkang kaki ya. Belanja, nggak rajin melonte kayak kami katanya. Gila dia. Sendiri di rumah aja cuman nyiram bunga, cuman ngasih kucing makan ya. Terus belanja malas ongkang kaki cuman nyiram bunga. Rumahnya udah kayak hutan belantara. Kata Mak Desi Lolo Germo bersama Mak Sandi, Bangun Saragi dan semua tetangga sekongkolan lonte jalan janamnya. Kakak dikatakan si Lestari itu gila dia, sendiri di rumah, ongkang kaki, malasan, rajin belanja. Padahal mereka pekerja keras, berkeringat, rajin melonte, berjinah, ya, makan pilat dengan semua tetangga, ya. Belum lagi jadi guru 3 jam, ya. Kalau si Gogol Wilrod, belum lagi si Bangun Saragi, kepala sekolah, istrinya juga guru berapa jam masuk 1 hari, ya. Libur anak sekolah libur ya, ngaku petani, anaknya 3 lonte ya. Mereka tuh bekerja keras banget, tapi semua uang melacur jinahnya yang semangat itu diceleng, nggak belanja. Sementara kakak dibilang sendirian gila, malasan ongkang kaki ya, tapi rajin belanja. Palak kali dia, paket kakak dibongkarinya. Di cybercrime-nya, di Gmail, e-wallet ya. Siapa yang berhak menyentuh HP ku ini? Gak mungkin bisa ditanam malware itu untuk menguasai WiFi ya. Dan juga Bluetooth sehingga dia kacaukan internet kakak, tapi supaya dimasukkannya WiFi tersembunyi dan Bluetooth tersembunyinya dikuasainya HP kakak. Pasti ada yang touch HP kakak. Menanam malware. Bisa aja di toko minimarket, karena kakak sering belanja non tunai, pakai dompet digital, bayar pakai dompet digital, narik duit. Adik kakak ngirim pakai dompet digital ke kakak bisa belanja online mudah pakai dompet digital. Kemudian bisa tarik tunai di minimarket, Alfamart. Bisa juga narik uang tunai, belanja online di marketplace, bisa belanja online di Alphagip ya. Tapi kalau belanja non tunai kan di kasir, di scan. Nah, bisa mereka yang touch HP kakak. Sementara Mak Desi itu rajin kali untuk melobi banci-banci Dolok Masyul ini, dan banci-banci dan orang-orang yang punya frekuensi sama ya, hobinya, dan dia itu sangat ahli membuat relasi dengan mulut manis yang beracun, meyakinkan orang-orang yang punya semangat lonte ya, pelacur, tukang makan pilat, untuk dibangkitkan rasa dengki hatinya. Dibilanglah dia itu malasan, dibilang kakak, biar orang itu oh iya malas dia, iya ayo kita apain, kita musuhi dia karena dia malas, kerjanya malasan. Tapi belanja aja kerjanya katanya. Sementara Mak Desi rajin kerja keras, berkeringat katanya. Main pilat kan berkeringat.
Main pilat kan keras, ya. Udah, bekerja keras, 3 jam jadi guru, bekerja keras, main pilat, berkeringat. Ya kan? Libur anak sekolah, liburnya dia main pilat, maksudnya kerja kerasnya. Kalau main pilat keras, main pilat berkeringat, ya. Dah, terus kakak karena nggak main pilat, ya, di rumah aja gila. Mereka rame-rame main pilat satu rumah, kompak suami istri, anak-anak. Anak batita pun ya, tua muda, tua bangka, ya, bapak-bapak, opung-opung, mama-mama, anak batita pun ikut. Kayak gitu baru pekerja keras, kata Mak Desi Bondon bersama semua tetanggaku. Kakak nggak maulah aku bergaul dengan lonte-lonte. Dia tuh di rumah aja pemalas, ongkang kaki, tapi rajin belanja. Mereka iri. Dibilang kakak pemalas, sementara mereka rajin pekerja keras, tiap hari bergibah, ya. 30 kali sehari ke rumah tetangga gibah, sambil cybercrime, sambil membentuk relasi pelacuran, perjinahan, persekongkolan jahat. Kayak gitu pekerja keras versi para lonte. Dah. Lalu para lonte mencari kawan-kawannya lonte-lonte satu frekuensi, akal lonte, sialang pilat, bisnis lendir, untuk ya dia itu pemalas, si Lestari itu pemalas, nggak rajin melonte, ya. Ongkang-ongkang kaki di rumah, rumahnya kayak hutan belantara, ya. Tapi rajin-rajin belanja, sementara mereka rajin-rajin berkeringat, ya. Melonte, berzina, main pilat, makan pilat, ya. Tapi semua uang hasil main pilat, makan pilatnya diceleng, nggak dibelanjakan. Jadi panas. Udah pekerja keras bidang pilat, ya. Semua uang diceleng, nggak dibelanjakan. Kakak ongkang-ongkang kaki, malas-malasan, ya. Tapi rajin belanja. Jadi aura pingin merusak barang-barang belanjaan kakak itu. Nomor 1, ku bilang, lonte, ya, belanja kau biar jangan iri. Jangan kau simpan dan celeng aja uang jual pilatmu itu. Kau udah bekerja keras. Kalau main pilat keringatan, kalau main pilat keras, udah seluruh keluargamu main pilat, dari tua sampai batita. Belanjakan biar jangan iri, kok banyak itu pedagang. Biar laku jualannya. Kau melonte main pilat biar apa rupanya? Hah? Jangan cuma main pilat aja, kau rajin kau bilang. Belanjakan. Biar gak kau selalu iri hati. Tapi karena kau lonte, tukang iri hati, makanya pilatmu terjual. Kalau kau orang baik-baik, gak mungkin pilatmu terjual. Kau yakinkan orang-orang kalau main pilat kalian semua sekeluarga, kalian pasti kaya. Tapi begitu kalian main pilat, yang pasti itu kalian semua jadi lonte, gigolo, germo, kayanya tidak. Ya. Belum tentu tidak kaya, tidak kaya, belum tentu kaya, dan tidak kaya. Tapi pasti lonte, gigolo, germo. Udah paham? Kalau dia pamer uang 250.000, mau dipamerkan lonte miskin itu sama kakak. Kenalan kakak. Kakak kerja di perusahaan, di kantor advokat yang adalah senior kakak. Itu adalah pengacara terkenal dari konglomerat di Indonesia nih. Ya. Rumahnya di Royal Sumatera pernah ditunjukkan sama aku. Ya. Mobilnya dia beli mobil Camry Cash 800 juta dulu tahun 2008. Aku biasa aja. Dia pamer 300.000 sama aku, betul-betul lonte miskin yang rumahnya kecil, tanahnya kecil, di atas tanah sengketa, udah nggak bisa nunjukkan surat tanahnya. Pergi dia melonte ke rumah semua tetangga. Kalau pilatnya sama mulut rayon lontenya nggak mempan sama kakak, nggak laku ilmu melontenya sama kakak. Aku bilang, mana surat tanahmu, nggak aci, modal muncong aja lonte. Di dalam hukum pertanahan, tanda kau punya tanah lonte setan, kakak bilang.
Nggak bisa tunjukkannya surat tanahnya. Yang ada surat tanah palsu-palsu nggak berani dia tunjukkan. Nggak ada batas utara, timur, selatan, baratnya. Tidak ada ukuran panjang dan lebarnya, tapi katanya ada luasnya. Dari mana? Anak SD kelas 2 aja tahu. Panjang kali lebar baru bisa dapat luas. Ya kan? Dia guru SD, lonte gila dia. Guru sekolah melonte berpuluh tahun. Masa matematika itu nggak tahu dia? Ya? Jadi karena dia nggak bisa tunjukkan surat tanah, apa yang dilakukannya? Dia melonte dengan semua tetangganya, nggak bisa tunjukkan surat tanah, ditunjukkan pilatnya. Dia ilmu rayuan gombal, mulut makan pilat, ya. Ilmu mulut lonte penggoda, ya. Mulut manis beracun, ya. Racun rasa madu, jago kali. Menggoda pejabat-pejabat lokal, menggoda semua tetangga dengan mulut makan pilat dan dengan pilat yang ditunjukkan, gomak pilat, ya. Dan uang, ya, uang suap hasil makan pilat, ya. Pergi dia kepada semua orang, termasuk pemuda bersatu. Mana golongan orang Batak dia? Golongan lonte-lonte. Ngapain pemuda Batak bersatu Dolok Masiul nerima itu? Mak Desi Lolo Silitonga baru sejabat dengan si Wilrod Patiar Silitonga. Dia bukan golongan orang Batak, dia golongan orang lonte. Dia bukan golongan orang Batak, dia golongan orang lonte. Kenapa pemuda Batak bersatu terima Mamak Desi Lolo Silitonga dan Wilrod Patiar Silitonga dengan Mamak Desi baru sejabat itu bukan suami istri, bukan golongan orang Batak, itu golongan suami istri dan golongan lonte. Aku yang bilang sebagai Tuan Putri Jagat Raya, golongan orang lonte. Kenapa kalian terima? Udah dijilat kalian, hah? Udah suap, digomak. Pakai kakak selalu aja dibajaknya, dibongkar-bongkarnya. Baju tidur di tracking gak ada. Pertama itu ada di mana? Udah masuk itu ke daerah Tebing Tinggi di tanggal sebelum tanggal 16, di tanggal 13, 14 udah masuk. Dolok masih udah masuk Tebing Tinggi tuh. Cuman aku lagi menjaga kawan aku yang lagi bagusin seng. Ku bayar gaji 600.000 bagusin seng sama beberapa remeh-temeh yang dibantunya. Aku membagusin sedikit handle pintuku itu. Sama itu juga ada apa namanya tuh? Rapot bunga aku yang dibuatnya tuh. Tapi digoda Mak Desi juga dia, daripada aku yang membayarnya 600.000 dia dengar. Dia kerja asal-asal karena digoda Mak Desi dia. Mak Desi mulut lontenya terkenal. Demi mulut lonte yang rayuan dan kata-katanya begitu mempengaruhi karena gelombangnya pas banyak dengan orang. Sugestinya oke. Demi lonte-lonte pun orang rela masuk jurang maut. Makanya nggak usah heran kenapa yang masuk neraka banyak. Dah, jangan dibilangnya nggak ada duit aku untuk ngambil 3 paket kakak. 1 baju tidur, 1 alat masak, 1 lagi kosmetik bersama dengan sutil atau spatula. Itu baju tidur seharusnya udah lama sampai, tapi kemudian waktu kawan kakak sedang bagusin, kakak lagi sibuk menjaga mereka. Shopee dibajak, nggak bisa dibuka. Udah dikuasai. Pura-pura batuk, pura-pura bilang paket kode. Ini semua tetangga blutot itu 30 cm sampai 30 meter. Siapa pelakunya? Tetanggaku lah. Dengan sekongkolannya, ekspedisi dan kurir. Paling busuk dan paling jahat, paling sampah ekspedisi Tebing Tinggi dan Dolok Masiul nih. Kenapa? Kawan ini melonte, dia di lobi sama Mak Desi lonte di Golo Germo sama Bangun Saragi, penjahat kami Dolok Masiul. Penjahat kami Dolok Masiul, Bangun Saragi tetanggaku sebelah kiri. Mak Desi Germo, ya. Penjahat kelamin Mak Desi itu Germo Tarkam Dolok Masiul, suami istri. Ibu Dajal, ibu para pelacur, anaknya 3 lonte. Desi Lolo lonte Jakarta, Leli lonte Sumatera Utara, Mairisa dan suami-suamiannya lonte di Golo Kalimantan yang udah lari dari Kalimantan, ngungsi sembunyi di rumah bodil Mak Desi sekarang. Bukan sekarang,
datang setahun lalu, kemudian sembunyi lagi, pergi lagi, datang lagi sebentar, pergi lagi. Namanya DPO. Udah, kalau hanya untuk baju tidur itu ini cukup. Juga alat masak ya. Sama sutel tuh mesti cukup nih. Cukup. Cuman ku tracking baju tidur tak ada. Orang udah seharusnya udah sampai diantar sama tetanggaku. Terus pura-pura kemudian dibuat lagi sedang di Bandung. Karena itu jelas-jelas ku pesan lebih dulu. Kalau pakaian kan kain nggak takut pecah atau apa, mudah bawanya. Seharusnya udah sampai duluan. Tapi dikasihnya sama kayak selimutku tuh. Seharusnya udah sampai. Kulihat dia pergi ke seberang rumah tempat Mak Sandi. Kulihat di Shopee ku dihengkan. Gak bisa ku buka, dihilangkan sinyalku. Dibajaknya, dirusaknya sinyal aku. Dimasukkannya, udah ada malwarenya, dengan malware yang ada di HP ku, dirusakkannya sinyalku, soalnya ada pengatur paket di situ tersembunyi di HP ku. Seolah-olah gagal kuota internetku, masuk dia dengan WiFi-nya tersembunyi, paksanya WiFi tersembunyi dikendalikannya. WiFi tersembunyi sama Bluetooth tersembunyi dikendalikannya. Jadi dia yang suka-suka dengan HP ku ini mana ya? Dah. Cukup punya nyali memang kalian lonte-lonte. Semua para lonte ya, gigolo germo, kalian dengar ini. Doa sang pendosa lonte ya, yang minta Tuhan berkantong tebal supaya laris manis pilat kilen, biar pilat-pilatan kalian laris manis. Jawabannya adalah lonte ya. Daripada memberi kalian Tuhan berkantong tebal, bagus dikasih kalian mati ya. Kalau mati kalian nggak perlu kalian makan. Kalau udah nggak perlu makan, nggak perlu kalian pergi melonte, nggak perlu Tuhan berkantong tebal supaya pilat kalian laris manis. Karena doa kalian isinya minta Tuhan berkantong tebal supaya pilat kalian laris manis. Jadi jawaban doa sang pelacur kalian itu, biar kalian mati. Kalau mati nggak perlu makan, nggak perlu kalian pergi melonte. Dah, kena eliminasi kalian semua bangke. Ya. Dah, itu aja. Ya. Ini cukup nih. Masih cukup. Kakak paling termasuk sering beli pesanan dari toko online. Memang gak yang sampai mesan berjuta-juta, tapi wajib aku minimal beli 1 bulan itu ada 3 paket, ada kadang 6. 1 bulan. Walau gak berjuta-juta kali, gak berjuta. Sementara lonte cuma dengki. Semangat melonte, ngaku pekerja keras, makan pilat dari mulai tua bangka sampai anak batita. Tapi gak pernah belanja. Uang melontenya diceleng semua. Sementara kakak gak melonte, malas-malasan di rumah, gila, tapi rajin belanja, palak lah lonte ya. Tahu? Dah, ngerti kan? Dah.